Gelaran COP26 sudah dimulai di Glasgow, Saudara. Apakah gelaran ini hanya sekadar ritual tahunan atau benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan negara-negara besar untuk menurunkan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius? Pagi ini kami akan berbincang dengan Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya. Mas Tata, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riri. Oke, ini G20 kemarin sebelum COP26 ini sebenarnya gagal membuat kesepakatan antara negara-negara besar. Ini COP26 akan bernasib sama nggak nih? Ya, ini menarik Mbak Riri karena sebetulnya kalau kita melihat pidato Presiden Jokowi ya, saya awali dari sana sampai kemarin sore mungkin banyak harapan sebetulnya kepada pidato Presiden Jokowi sebagai perwakilan Indonesia tentu di COP ya, dan kemudian kita kecewa kita kecewa mendengarkan pidato Presiden Jokowi mengenai komitmen Indonesia untuk iklim, karena pertama kita melihat lagi-lagi Indonesia masih setengah hati untuk mengatasi krisis iklim ini. Komitmennya yang disampaikan hanya lebih banyak gimmick ya, lebih banyak gimmick, rekor-rekor ya, PLTS terbesar, kemudian rencana industri hijau di Kaltara, tapi tidak ada target misalnya. Karena kalau kita bicara komitmen iklim, kita akan bicara transisi energi, karena 70% emisi dunia dari sektor energi. Indonesia terbesar sekarang sudah dari sektor energi, di 2030 akan 60% dari sektor energi, maka harusnya ada komitmen itu. Bagaimana sih komitmen Indonesia di 2030, di 2050 mengenai target bauran energi misalnya, dan transisi menuju ke sana. Ini tidak muncul kemudian. Hmm. Nah, yang kedua kalau kita melihat pidato Presiden Jokowi, kita melihat kemunduran sebetulnya, karena sebelumnya Presiden Jokowi dalam beberapa momen, dalam beberapa event menyampaikan komitmen mengenai transisi energi, mengenai kita tidak boleh lagi ada pltu batu bara baru misalnya. Nah, kemudian sebelumnya tantangannya di implementasi nih Mbak Ridi. Bagaimana sih implementasinya? Nah, tadi malam kita mengalami kemunduran karena ternyata kemudian komitmennya pun menjadi tidak jelas. Tidak ada misalnya target zero emission kita kapan. Kemudian kita mau phase out atau menutup pltu batu bara kapan. Ini tidak muncul tadi malam. Jadi kembali lagi setback ke normatif. Jadi tidak ada dua yang muncul dari pidato Presiden Jokowi. Yang pertama, sikap setengah hati Indonesia semakin kentara, dan kemudian yang kedua, terjadi kemunduran dari komitmen yang sudah clear sebelumnya menjadi tidak jelas lagi ke hal-hal yang sifatnya sangat normatif. Nah, ini saya kira tentu untuk hasil selanjutnya kita harus melihat proses-proses negosiasi yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tapi ini sebetulnya merupakan warning buat kita untuk bahwa kemungkinan juga apa yang terjadi di KTT G20 juga akan terjadi di dalam konferensi iklim COP26 ini. ini. Jadi di Oke. COP26 ini akan muncul hal normatif, saya kira, misalnya tetap akan komit 1,5 derajat, tapi tidak ada komitmen yang jelas. Kan lagi-lagi kalau kita bicara menahan suhu di bawah 1,5 derajat yang nanti dampaknya akan sangat besar buat negara-negara di dunia. Kalau di Indonesia kan sekarang sudah terlihat dampaknya di Pantura misalnya, dampaknya untuk Jakarta misalnya, kan kemarin Kompas menghasilkan jurnalisme data yang saya kira sangat menggambarkan bagaimana krisis iklim ini akan memberikan ancaman buat kita semua, buat manusia di Indonesia, buat ekonomi kita. Kalau dari data mentahnya saya dengar itu air lautnya ketika pasang akibat krisis itu bisa sampai ke kantor di Palmera. Jadi dampaknya sudah sangat clear. Tapi kemudian kita mundur lagi nih. Kemarin kita bicara komitmen, negara-negara di dunia, pemimpin dunia bicara komitmen, tapi mundur sekarang ke arah hal yang sifatnya sangat normatif. Jadi kita dari komitmen clear harusnya kita maju ke arah implementasi. Misalnya financingnya berapa. Nah, financing juga sempat disebut sebenarnya oleh Presiden dalam pidato. Berjanji akan ada pendanaan yang lebih hijau. Lalu juga di luar itu ada target emisi 29% di 2030. Apakah itu berarti sebenarnya hanya awang-awang dan sebenarnya pemerintah dan Presiden juga nggak yakin bahwa pengurangan emisi 29% di 2030 ini bisa tercapai? Ini juga menjadi persoalan target emisi Indonesia, Mbak Riri. Jadi 29% dari business as usual itu mungkin bisa dicapai, tapi kemudian pertanyaan dari kita, apakah itu cukup untuk mengatasi krisis iklim? Kan dari berbagai riset itu kalau semua negara di Indonesia mengikuti level komitmen Indonesia, maka suhu dunia akan meningkat 4 derajat Celcius. Dan itu implikasinya sangat besar. Tidak hanya buat lingkungan ya, buat manusia, buat ekonomi kita tadi, berbagai macam ya, suhu yang meningkat, kelembaban yang meningkat, kenaikan permukaan air laut, dan nanti akhirnya kalau kita bicara ekonomi,
ini penurunan GDP global sampai setengahnya. Itu sangat besar dampaknya dari komitmen yang rendah ini. Nah, kalau kita bicara komitmen 29%, sebenarnya tantangan sekarang buat negara kita, walaupun kita sudah submit ya, dan ternyata tidak berani dan tidak bersedia berkomitmen lebih kuat untuk komitmen iklim ini tidak mau di atas 29%. Permasalahan komitmen Indonesia ini adalah bukan tercapai atau tidak tercapai, tapi bahwa komitmen ini sangat tidak memadai untuk kita menahan suhu di 1,5 derajat untuk keberlanjutan ekonomi kita, untuk masa depan kita semua. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau negara di dunia pada ngikut komitmen Indonesia, itu suhunya akan meningkat 4 derajat. Makanya sebetulnya yang kita harapkan di awal itu, ketika Indonesia menyerahkan updated NDC-nya itu ada peningkatan komitmen. Ternyata tidak. Dan ini ya memang tidak cukup, dan kalau kita bicara kebijakan sektoral, kita masih jauh dari track yang tepat untuk bisa mengatasi perubahan iklim di sektor energi ya. Oke. Nah, sebenarnya salah satunya adalah karena kalau dilihat dari pengalaman beberapa tahun terakhir, Mas Tata, perbankan ini jarang atau lebih sedikit yang mau memasuk ke pembiayaan atau kredit untuk energi terbarukan atau energi yang lebih hijau dibandingkan lebih baik ke fosil saja yang sebenarnya masa depannya untuk perbankan ini dijamin lebih aman gitu. Nah, bagaimana transisi ini harus dilakukan? Karena ini kan salah satu hal penting. Kalau tidak ada pembiayaan ke energi fosil, mau nggak mau akhirnya harus berubah gitu ke energi yang lebih hijau. Ini kan sedang terjadi perubahan-perubahan, Mbak Riri. Jadi secara global kita melihat banyak lembaga keuangan global yang sudah menyatakan sudah secara resmi ya menyatakan akan phase out PLTU batubara sebagai energi yang paling jahat, yang paling kotor, yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi secara global ini sedang terjadi, komitmennya lebih jelas saya kira, dan ini arahan lembaga pembiayaan ini saya kira menjadi kunci di tengah pemerintah sekarang yang tadi saya sampaikan malah setback ke arah hal yang normatif ketimbang komitmen yang jelas dengan penerapan yang jelas. Nah, kalau di Indonesia memang saya kira salah satu hal yang harus dilakukan kuncinya memang dari pemerintah. Jadi ketika Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan support dari negara-negara maju, saya kira itu hal yang tepat, dan ada soal keadilan di sini, keadilan iklim. Negara-negara maju bahkan harus bisa mengalokasikan pendanaan lebih dari 100 miliar dolar yang menjadi komitmen saya kira. Nah, tapi persoalannya Indonesia sendiri tidak memiliki komitmen yang kuat untuk itu sejauh ini. Jadi misalnya ini kan sebetulnya transisi hijau ke arah ekonomi hijau, ke arah ekonomi berkelanjutan ini kuncinya ada di pemerintah. Jadi kalau saya melihat misalnya di transisi energi dari energi batubara ke energi bersih dan terbarukan sampai 2030 ini harus government driven. Jadi harus digerakkan oleh pemerintah, baik melalui kebijakan, melalui program, melalui insentif, dan mungkin ketika memang dibutuhkan harus ada subsidi. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara kan sekarang energi bersih terbarukan aja diserahkan ke market. Nah, ini yang akan mendelay transisi, dan kita tahu bahwa dari sejarah ekonomi ya, perubahan besar di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, penemuan besar itu selalu government driven, selalu digerakkan oleh pemerintah sebelum market siap dan kemudian memanfaatkan apa yang sudah dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan atau hasil yang diperoleh dari government driven. Nah, ini transisi hijau ini saya lihat harus digerakkan oleh pemerintah. Tadi misalkan insentif untuk energi bersih dan terbarukan, pembiayaan, pemerintah punya bank-bank BUMN. Saya kira itu yang paling strategis yang bisa dilakukan, bagaimana bank-bank BUMN bisa melakukan pembiayaan untuk energi bersih dan terbarukan, sekaligus tadi nanti kan akan mengundang investor dan sebagainya yang sebenarnya merupakan support dari negara-negara maju, ya tidak harus melulu support saya pikir, tapi bisa hal-hal yang sifatnya market mechanism. Jadi investasi masuk, tapi penggeraknya tetap harus dari pemerintah Indonesia sendiri melalui kebijakan, insentif, dan tadi memanfaatkan BUMN. Saya pikir salah satu hal yang harus dilakukan. Dan yang paling penting adalah komitmen untuk menjalankan ini semua untuk mitigasi perubahan iklim, karena harus dimulai dari sekarang untuk tidak terlambat. Terima kasih banyak Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas Tata. Terima kasih Mbak Riri, sehat-sehat selalu.